Jatuh sebetulnya. Kribo, ntar gue bongkar pale lo. Bebek lo. Mau ketemu Kak Krisna. Itu orangnya. Minggir lo, Yanti gue nyari lo, nyari Krisna. Anak-anak, semester ini mau kampung Krisna. Gimana kalau naik mobil lo? Beres. Asal bensin patungan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, bertemu kembali dalam channel Alni TV. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang legenda lawak Indonesia. Mungkin zaman dulu kita sering dengar grup lawak Sersan Prambors. Nah sekarang saya sudah bersama salah seorang personil dari Sersan Prambors tersebut. Assalamualaikum Pak Krisna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Azhar. Al-Azhar ya. Saya pernah ke Al-Azhar Mesir tahun 2016 katanya. 2016. Sholat Jumat di sana, imam itu baca rakaat kedua baca surat Qul A'udzu Birabbinas. Tapi lain ya, lain beda ya baca, Masya Allah. Imam dari Mesir kayaknya sadun, Masya Allah. Nikmat banget sholat jadinya ya Pak. Tahu nggak apa perbedaan Kairo dengan Jakarta? Kairo dengan Jakarta. Nah, kalau di Kairo itu ada Sungai Nil kan? Iya. Sungai itu bersih. Kalau di sini ya Sungai Ciliwung kan. Tapi mobil di sana betul kotor-kotor. Di Jakarta mobilnya bersih-bersih. Kok bisa Pak? Iya. Mobil digelatakan gitu aja kan, rata-rata rumahnya di flat gitu. Oh jadi, gitu ya. Jadi kalau di Jakarta mobilnya bersih-bersih, tapi sungainya kotor. Kalau di Kairo tuh sungainya bersih, banget sungainya dulu bersih sungainya. Sungainya yang bersih ya. Mobilnya kotor-kotor. Nah, Pak Krisna, atau saya panggilnya Om aja kali ya, yang lebih enak ya Om ya. Oh, terserah ada yang mau manggil Om, mau nggak manggil Pak, mau manggil Bang, mau manggil Mas, terserah. Jadi Indonesia kan punya banyak grup lawak gitu yang legendaris ya. Salah satunya Sersan Prambors. Nah, saya ingin tanya-tanya sedikit biar mungkin generasi zaman sekarang itu mungkin ada yang kurang tahu legenda lawak zaman dulu Sersan Prambors gitu. Mungkin bisa sedikit cerita-cerita sedikit Sersan Prambors itu seperti apa sih Pak? Sersan Prambors seperti juga Warkop Prambors itu adalah nama acara di radio. Radio apa? Radio Prambors. Oh, Radio Prambors. Sersan itu artinya serius tapi santai. Serius tapi jadi, santai ya. Itu cerita-cerita di radio, obrolan di radio loh. Saya, Pepeng, Sis NS, Nana Krip, Muhammad Muklis gitu. 4 orang personilnya Pak ya. Iya, terus akhirnya kita bikin grup itu lah, grup lawak. Mengenai grup lawak nih, Sis NS paling ada dibilang lawak tuh, dia lifestyle-nya kan lain sih saya kan. Kalau misalnya lagi di panggung gitu, ini lawak, waduh udah, wih, saatnya. Dan suka nggak berani tampil di beberapa tempat gitu. Di Timur juga nggak berani tampil sih. Nggak berani tampil. Waktu itu saya ke show di Sersan di Dili di Timur. Iya. Itu masih bagian Indonesia waktu itu? Apa? Masih bagian Indonesia. Nah kan kita cari bahan nih buat bahan lawakan. Kita cari kata bisul. Apa bisul? Nggak ada yang tahu orang sana bisul. Karena saya bikin pidato dalam bahasa Timur, bahasa Indonesia saya bikin terus ditranslate ke bahasa daerah sana. Pepeng suruh baca. Pepeng bacanya kan salah-salah, orang salah ketawa. Itu udah kalau dapat ketawa pertama udah enak gitu. Biasanya yang tampil duluan Pepeng, ger-ger terus kedua Nana Krip, terus ketiga saya. Begitu urutannya. Kalau dari awal udah lancar, ke belakangnya udah lebih lancar ya Pak ya. Jadi sekarang udah personelnya udah beberapa yang sudah meninggal, almarhum Sis NS. Saya kagum sama Sis NS, adalah Bapak Pergaulan Indonesia. Bapak Pergaulan Indonesia. Karena teman dia mulai dari presiden sampai satpam sampai preman sampai dia kenal. Semua kalangan ya Pak. Bukan saja dia dikenal oleh orang itu, tapi si orang itu kenal, saling kenal. Sis juga kenal dia kenal gitu, saling kenal. Nggak sekedar formalitas, tapi emang secara pribadi kenal gitu ya. Sama SBY, sama Pak Jokowi juga kenal baik gitu. Dia kenal sama semua jenis orang, mulai dari sutradara, satpam, bintang film, penyanyi,
apalah dramawan apa semuanya dia. Dan emang Kenapa? harusnya seperti itu ya, seorang Itu public belum- figure harus punya Kenal, pergaulan seperti itu ya, nggak pergaulannya pilih-pilih ya. luas banget, masya Allah, itu luar biasa. Sekarang Sersan Prambors berarti udah nggak aktif apa masih Nah, aktif? tinggal nama doang kan udah. Si Sene sudah almarhum, Pepeng sudah almarhum, Nana Krip sudah almarhum. Tinggal saya sama Muklis ya juga udah lama nggak tinggal ketemu Muklis. berdua Nah, ya. kemana nih Muklis? Halo, apa kabar? Gimana ente? Om Krisna, kan tadi ada Warkop Prambors dan Sersan Prambors itu Iya. Prambors tuh Warkop itu lebih senior. lebih senior. Warkop itu grup pelawak yang saya kagumin, saya ngefans. Salah sama. satu Yang- idola juga ya Iya, dari idola. Waktu itu ada Temili Sanpura, ada Badil, Rudi Badil, ada nggak hanya Kasino. 3 itu ya Terus dulunya siaran ya. siaran di radio ya. Kalau Kasino itu jadi orang Betawi namanya Acing. Kalau jadi orang Tegal namanya Mas Bayi. Oh gitu. Terus kadang jadi orang Batak, kadang jadi orang Padang. Kasino tuh bisa niruin berbagai macam dialek juga intro. Kecuali Dono ya. Iya. Mas Dono, nama-namanya Mas Slamet kalau di radio. Dia bahasanya ya seperti yang Nah kalau Om Mereka Krisna sendiri bisa mainin karakter-karakter yang beda-beda juga di nggak ini tahu tuh. tuh gimana caranya ya. Tapi kan udah ada saya lihat di YouTube atau di film-filmnya itu kan Om Krisna juga karakternya Iya. suka beda-beda juga. Ya, kan? waktu di Rojali Daniel saya jadi orang Tegal namanya Iya. aku. Jadi Ada jadi orang Bali di juga kan? sinetron jadi orang Bali, jadi orang Bali. Berarti susahnya Betawi. gimana itu Om mendalami karakter kayak begitu? Tapi saya nggak semua, Madura nggak bisa. Bahasa Minang, Iya. bahasa Minang. Nggak bisa ya, Nggak nggak bisa. kurang-kurang. Woy. Bisanya cuma Tegal sama Betawi sama Batak lah ya. Iya. Tapi tetap lah ya bisa beberapa karakter. Tapi penguasaan logat itu hanya alat. Hanya alat Tapi ya. jokes itu tetap di materi jokes ya, Bu. Itu Materinya ya. tidak lalu orang ngomong logat Tegal lalu jadi ketawa, bukan yang penting apa yang akan disampaikan itu. Poin-poinnya, pesannya itu yang mau disampaikan itu yang bikin orang Contohnya ketawa kayak ya. di Tegal nih ya. Saya jadi orang Tegal nanya nih, saya ini ke Tegal, besok saya mau pulang ke Jakarta, saya mau beli oleh-oleh apa nih, katanya oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya apa? Dibalik tanya, mau oleh-olehnya mau murah apa yang mahal? Betul. Ha. Dia bilang yang murah deh, yang murah itu ada dekat terminal, itu ada oleh-oleh, itu ada kacang-kacang, ada telur apa, Iya. pokoknya makanan nasi itu murah-murah. Nah kalau yang mahal terus dikasih tahu alamat, lupa saya namanya alamatnya apa. Itu alamat ini nomor segini. Itu apa itu? Itu dealer Honda. Termobil. Mobil mau dijadiin oleh-oleh. Gitu, insyaallah. Tapi nikmatnya itu sebagai seorang komedian pelawak itu seperti apa sih Om? Ya nikmatnya kalau orang kita ngasih jokes ketawa itu Ketawa gitu ya. senang, Pesan gitu. yang kita sampaikan itu diterima orang gitu ya. Orang ketawa gitu. Kan saya tuh tiap hari ya ngejokes di radio, sampai ada penerbit buku yang supaya jok-jok saya itu dibukukan. dijadiin buku ya. Wah, sampai setahun pendekatannya. Nggak mau. Tapi pikir juga ya juga, sebab kan kalau lagu kan ada copyrightnya. Iya. Kalau jokes kan Nggak ada copyright. nggak ada. Jadi kalau sering dibawain ya kita itu kan lawakan saya. Apa buktinya kalau saya kan ada buku sekarang ya. Iya, iya, iya. Seperti cerita orang mabuk kan suka dibawain sama pelawak lain tuh kan. Saya ada buktinya di buku itu. Oh gitu. Di buku. Jadi ini ada orang mabuk. Kita pulang yuk katanya. Ini dua orang sama-sama mabuk nih. Sama-sama mabuk. Mabuk. Kita pulang yuk nih, udah siang nih. Tuh, kenapa? Apa buktinya siang itu di atas matahari? Di atas matahari. Itu ya? bukan matahari, itu bulan. Ah, Itu matahari, itu bulan. Jadi ini orang mabuk ini berdebat. berdebat itu di atas itu matahari apa bulan? Matahari apa Yang bulan? satu bilang bulan, yang satu bilang matahari. Iya. Gini aja deh, kita kan lagi mabuk nih. Kita nggak tahu nih Sadar di kalau atas. dia masih mabuk. Kita lagi mabuk, kita nggak tahu jawaban yang benar tidak bulan apa matahari. Kita tanya aja kalau ada orang lewat, kita tanya itu di atas Iya. bulan. Di atas bulan apa matahari? Lama lagi ada ibu-ibu lewat. Bu, permisi Bu ya, mau numpang tanya Bu, itu di atas bulan apa matahari? Ibu tuh jawab, maaf ya saya kurang tahu, saya orang baru sini. Nah itu juga dibawain sama grup lawak lain. Udah sering di ini Ya nggak apa-apa sih, dicontek lah ya, kita nggak apa-apa, dibawain biarin gitu ya. aja lah.
Yang penting kalau yang dulu pemirsa Sersan sudah tahu itu. Tahu ya kalau itu Mm, mm, punyanya ini Pak Trisna gitu ya. Nah, zaman dulu itu kan ada beberapa grup lawak yang sama-sama booming gitu Pak. Hmm. Ada kayak konflik atau itu enggak sih Pak antara satu sama lain antara grup lawak? Barangkali ada kali ya. Saya nggak tahu masing. Itu kan masalah internal mereka, barangkali ada internal kali ya. ya. Karena Tapi yang sama Sersan Prambors sendiri enggak aman-aman ini ya. aja. Maksudnya kayak apa ya? Oh, mereka lebih sering dapat panggung. Kita masih belum ada panggung nih gitu. Oh enggak ada ya. gitu. Konflik misalnya kayak gini di Sersan tuh Pepeng tuh leader. Dia kan ya. pernah di Bank Pinasiaan gitu. Sis juga leader juga. Muklis leader juga di majalah Swart itu. Iya. Jadi kadang leader sama leader ketemu nih yang bersih jadi yang buah cuma saya sama Nana Krip. Jadi kadang ngeribut, tapi bukan ribut masalah ban lawak, ribut apalah gitu. Masalah nggak ada hubungan sama Sersan. Iya. Politik atau apa. Tapi kalau konflik-konflik antara antara grup-grup lawak itu nggak ada ya. Enggak. Soalnya kan sekarang juga banyak kan artis-artis yang banyak bermasalah dengan artis yang lain gitu. Zaman-zaman dulu mungkin lebih beretika, sopan santunnya mungkin lebih tinggi kali ya Pak. Mungkin juga ada, cuman waktu itu kan belum ada infotainment, jadi nggak terlalu dieksplor gitu ya. Nah, beda lawakan zaman sekarang sama zaman dulu itu seperti apa sih Om? Biasanya lawakan zaman dulu tuh bisa diceritakan ke orang lain gitu. Kita ngelawak, warkop nanti diceritain ke orang lain bisa. Kalau sekarang kan misalnya kita lihat Sule gitu lucu ya, tapi kita menceritakan lagi nggak bisa kan? Nggak bisa, hanya Sule yang bisa gitu ngelakuin ya. ini ya. Betul. Kalau dulu kan cerita gitu, joke story gitu, jadi mungkin lebih bisa ceritain gitu. Sekarang berarti masih aktif siaran Pak di Prambors. Di Prambors Di juga. Prambors sudah enggak. Enggak. Di Prambors cuma komunitasnya di grup WA paling atau kadang-kadang reuni masih inilah, masih akrab. Paling masih motivasi sama bedanya dulu junior kalau ya. Prambors tuh tempat nongkrong ya. Kalau sekarang udah suasana kantor. Kadang-kadang penyiar pagi dengan penyiar malam suka kenal. Kalau dulu kan baur gitu ya. Bener-bener akrab gitu ya. Keluarganya lebih kuat kali zaman dulu ya. Sekarang mungkin udah sibuk masing-masing juga, mungkin satu divisi sama divisi lain juga kru atau penyiarnya juga pada nggak saling kenal gitu ya Pak. Dulu tuh saya tuh sebenarnya kalau mau masuk Prambors nggak masuk kriteria. Nggak masuk kriteria, kok bisa? Iya kan Prambors kan mesti orang kaya, rumahnya di Tebet, Kebayoran, nama Enteng gitu lah ya. Gitu. Kayak Mutia Kasim tuh rumahnya di Jalan Proklamasi, Haryo rumahnya di Jalan Itok, Jalan Panarukan, terus Haryo di depan Menteng tuh Jalan apa sih, Indramayu, pokoknya daerah rata-rata orang berkelas gitu ya. Orang berkelas, pinter bahasa Inggris, ngerti lagu, penampilannya oke. Saya rumah kampung Melayu kecil. Nggak masuk ya lah. Bahasa Inggris nggak bisa. Tapi bisa karena pintar ngelawak ya. Itu nge-jokes saja. Jadi karena tiap hari saya harus bawa jokes kan itu di acara Ida Krishna Show. Dulu acara Porsi Kamu. Terus dirubah jadi Ida Krishna Show. Ida Krishna Show berarti atas nama sendiri dong Krishna Show. Iya. Sebelum Sersan Prambors berarti Pak. Sebelum apa Susulis? Iya ya, antar sebelum dan sesudah gitu, karena kan ada Sersan Prambors juga, ada Ida Krishna Show juga. Dulu sih saya siarannya pernah di DMC, tapi DMC bukan yang sekarang, DMC itu Darul Mukminin Corporation. Jadi siaran di sana, nama acaranya La Banyola. Terus siaran di Bahana. Bahana itu FM kedua. Waktu itu Prambors masih AM, Bahana nih FM kedua. Yang pertama kan Suara Irama Indah FM itu nama acaranya Bahana Jokes. Saya sama Indra. Iya. Nah, terus Prambors rapat nih. Ada pimpinan rapat nih, acara kita tiap malam Rabu kesedot nih ke acara Bahana Jokes. Gimana caranya supaya waktu itu di Bahana? Saya di Bahana. Di Bahana. Bagaimana caranya supaya rapat di Prambors nih? Gimana caranya supaya pendengar kita kembali lagi ke Prambors gitu? Kita bikin acara apa? Kata Sis repot-repot amat. Krisnanya gue tarik ke sini. bukan
pendengarnya yang di bawah, tapi pengisi Krisna gitu, acaranya. Kada sih, harusnya dihubungin sih tarik. Waduh, di mananya agak kecewa banget saya Nah, dari ditarik. situ awal mulanya Karena- mulai siaran di ini. Karena kan di sana lagi banyak-banyaknya pendengar tuh. Iya. Sebelum kita siaran, telepon nggak berhenti tuh. Nanya-nanya gitu. Nanya-nanya terus. Itulah pengalaman di Seru-seru radio. ya. Bikin buku juga, Om. Iya, bikin buku itu. Isinya jokes semua. Isinya Jokes. jokes semua. Kalau buku-buku jokes kan bisa oplosan dari sana sini. Ini Iya. asli murni Murni karangan- sendiri, karangan sendiri. Karangan sendiri. Itu waktu zaman dulu tuh masih aktif di Sersan Prambors apa masih? Udah selesai. Udah selesai? Tahun 2009 itu. 2009. Udah nggak di Prambors lagi. Oh, gitu. Judulnya Akhirnya Tertawa Juga, bisa Akhirnya dilihat. tertawa juga. Wah. Bisa dilihat di Google ya. Akhirnya Tertawa Akhirnya Juga. Tertawa Juga. Jadi Jadi akhirnya tertawa juga itu maksudnya gimana, Om? maksudnya dijelasin? orang berakit dulu apa berang-rang kemudian. Jadi akhirnya ketawanya di akhir udah senang jadi. Oh, kayak gitu ya. Kadang-kadang jokes-jokes itu ditangkapnya baru di akhirnya. Di akhirnya ya. Kayak cerita tentang seorang yang pindah partai atas referensi seseorang. Kamu gimana dulu teman kamu ini? Kamu bilang orangnya loyalis, ya. berhati baja, nggak mudah tergoyah lah. Berhati baja mana? Sekarang buktinya dia nih, yang kamu bilang suka berhati baja, Dia pindah sekarang udah juga pindah ya. ke Partai lain. ke kelompok lain gitu. Terus dia bilang, ya kan baja itu ada dua. Ada baja ringan, ada baja beton. Mungkin ya termasuk baja ringan lah. Bisa. Bisa ngelesnya seperti itu Bisa ya. ngeliat, Kayak ada seorang ibu dia punya anak, ingin ngasih nama anaknya bingung. Kan ada buku tuh, Iya. kumpulan nama-nama baik. Iya, Dia betul. pinjam ke punya temennya. Kamu kan punya buku ini, kumpulan nama-nama baik, kau pinjam dong bukunya. Dipinjam. Udah seminggu gimana? Udah belum? Udah dapat belum dari buku itu pilihan nama? Saya bingung. Terlalu banyak. Bukan, iya terlalu banyak. Namanya bagus, tapi susah disebutkan. Artinya bagus, Iya. tapi disebutnya susah. Disebutnya gampang, tapi pasaran. Terus gimana, Re? Akhirnya saya pakai nama pengarang bukunya aja. Pakai orang bukunya. Paling gampang ya. Ya pokoknya gitu deh. Saya tuh kalau membuat jokes tergantung eventnya. Kan kemarin tanggal 10 Oktober tuh ada Hari Kesehatan Jiwa. Hari Kesehatan Jiwa. Jadi saya bikin jokes tentang itu. Ada seorang psikiater, dia menghadapi pasiennya. Pasiennya bilang, Prof, gini Prof, saya ini orang dicuekin mulu. Kalau saya ngomong orang nggak merhatiin saya. Saya ngomong, saya nanya, didiemin aja. Saya ngomong apa, pokoknya orang tuh nggak ada yang memperhatikan saya. Saya tuh sering dicuekin. Prof, gimana Prof? Kata profesornya, ya pasien berikutnya. Nah, gitulah kira-kira gitu ya. Dulu juga waktu ini, wah saya punya pengalaman. Waktu di Surabaya, tapi kalau sambil duluan, saya selalu baca koran berita-berita lucu gitu ya. Misalnya, seorang anak tertinggal di pesawat jurusan Medan, tapi anak itu ketawa-ketawa di ketinggalan sendiri, terus bersambung ke halaman 7 kolom 3. Iya. Dibuka kolom 3 ya. Maaf tidak menerima sambungan dari halaman lain. Nah itu berita-berita lain itu korannya ketinggalan. Korannya ketinggalan. Di restoran gitu, padahal mau ngelawak kan. Tapi orang pemilik restoran itu tahu gitu, dikembalikan, jadi aman lah. Karena kalau nulis lagi capek kan. Oh gitu, itu ini faktanya kayak gitu ya. Konsepnya itu ketinggalan ya. Di restoran. Bahan lawakannya ketinggalan gitu. Waktu warkop juga pernah tuh. Jadi pertama yang paling Kasino sama Indro. Iya. Dia ngelawak. Si Dono di belakang panggung ngobrol gitu. Iya. Kita panggil rekan kami. Dono, begitu Dono tampil, dia ngelawak yang tadi sudah dibawakan. Kata si Dono, itu udah tadi itu udah dibawain. Terus si Dono bilang, Mas Dono bilang, hadirin yang terhormat, anggaplah apa yang saya katakan tadi dianggap tidak ada. Ketawa lagi. Jadi biarpun salah, bisa aja ngelesnya gitu ya. Ujung-ujungnya lucu juga gitu bisa Om, ya. aja.
Bahkan kalau orang nggak tahu bisa jadi itu berupa konsepnya udah dikonsep seperti itu kayaknya ya. Padahal emang beneran lupa atau beneran salah konsep. Tapi karena emang dasarnya lucu, bisa beneran lucu lagi gitu kan. Iya. Mungkin sedikit pesan-pesan Om Krisna sebagai senior atau legenda lah pelawak di Indonesia ya. Buat pelawak-pelawak yang masih muda-muda ini gimana Om? Ya teruslah melawak, dan kalau bisa lawakan itu lucu, ada pesannya. Lucu, gitu. ada Tapi pesannya. lucu tapi juga ada pesan kebaikannya. Dan nggak menghina gitu Om ya. Nggak menghina. Misalnya cerita tentang pacaran nggak boleh ya. Misalnya kan kalau reuni Iya. itu reuni SMA. Kadang-kadang dulu yang pernah kita naksir nih, dia udah kawin sama ini. Suka nanya-nanya, kamu ke ceweknya nih, kamu kerja di mana sekarang? Saya di RSKO. Apa itu? Rumah sakit ketergantungan obat. Iya, betul. Terus ceweknya nanya, kalau kamu kerja di mana? Saya kerja di RSKK. Apa tuh? Rumah sakit ketergantungan kamu. Bisa. Gitu nih. Salah. Ya karena di warteg ya bisa. Warteg tuh ada orang nih, orang kaya rumahnya di sebelahnya tuh ada warteg. Bilang terus ada cewek nih cantik, dia makan di warteg gitu para pegawai. Terus yang orang sebelah yang kaya itu, sini mas, biar saya ganti. Jadi digangguin. Mbak, mau di smoking area apa? No, smoking area apa? Smoking area mbak? Bingung loh, warteg kok ada smoking area, smoking area, dia bingung. Tuh cewek mau kan? Ya saya mau di ini deh, di no smoking area, kata tuh cewek. Oh bener nih mau di smoking area? Ya mbak, saya antar ke pom bensin terdekat. Makannya di pom bensin terdekat. Makannya di pom bensin ya, nggak bisa sambil ngerokok gitu ya. Nah saya mau tanya ya, tebakan ya. Tebak-tebakan. Orang yang namanya sering diomong-omongkan, sering dibicarakan, disebut apa? Orang yang namanya diomong-omongkan, dibicarakan, itu disebut apa? Terkenal? Bukan. Orang yang namanya diomong-omongkan, apa dibicarakan, itu disebut-sebut. Betul, disebut-sebut. Atau jangan-jangan ini Cak Lontong belajarnya dari Om Krisna nih. Ngeyelnya Kalau misal sama. ngisi TTS, stop, berhenti. Iya. Dua kotak apa? Stop. Berhenti. Stop, berhenti. Dua kotak isinya apa? Titik. Bukan ya? Dua kotak. Iya, 2 kotak ya. Apa jawabannya? Nyerah. Op ya, betul. Op. Masya Allah. Pernah di sebuah pameran mobil, lihat, wah mobil bagus nih. Kan ada ininya tuh, para apa namanya yang jaganya tuh. Iya, SPG-nya. Ya SPG-nya. Pak, belilah mobil ini Pak. Mobil ini bagus ini Pak. Kan larinya kenceng Pak. Misalnya gini Pak ya, Bapak mau ke Surabaya nih, berangkat dari Jakarta nih, misalnya habis maghrib, kira-kira jam 6:15 gitu ya. Iya, Bapak berangkat dari sini. Itu jam 3 pagi, Bapak udah sampai Surabaya nih Pak, sang cepatnya nih Pak. Ya nanti kami bicara, enggak, kami bicarakan dulu deh. Iya. Nah, dia bangga-bangga mobilnya kalau berangkat dari ini habis maghrib sampai Surabaya. Sampai Surabaya. Bisa jam 3 pagi dia bilang. Saking bagus, saking cepatnya. Nanti ya Mbak ya, saya mau bicarakan dulu sama keluarga saya nih. Iya. Terus besoknya balik lagi. Gimana Pak, udah saya udah bicarakan sama keluarga saya. Keluarga saya bilang, ngapain sih kita sampai Surabaya jam 3 pagi? Kita kan nggak ada saudara di sana. Jadi nggak jadi deh mobil. Nggak jadi beli. Bisa aja ngeles ya biar nggak jadi beli. Nggak jadi Pak. Soalnya kita tuh nggak punya family di Surabaya. Buat apa sampai 3 pagi jam Surabaya? Di radio juga, dulu kan di radio tuh nggak ada kayak sekarang. Radio ada SMS, ada WA. Iya. Jadi kalau orang di radio tuh kontak pendengar ke penyiarnya pakai surat. Oh, surat. Iya. Pernah ada surat ya, kita buka nih. Kita buka, isinya bego. Tulisannya merah. Iya. Bego. Terus penyiarnya ngomong nih, saya baru pertama kali nerima surat dari pendengar. Biasanya orang tuh ngirim puisi, ngirim cerita, ngirim permintaan lagu. Ini isinya cuma nama pengirimnya doang.
Ini isinya cuma nama pengirim doang, isinya apa nih? Bisa ya, kalau emang penyiarnya cerdas gitu ya, dia yang sebenarnya dilecehin atau dijelek-jelekin bisa dibalikin. Bisa katanya, dibalikin. ya. Ada juga sekarang. Cerdas. Sekarang orang kalau mau ngirim apa pesan kan bisa lewat WA, Ya, bisa betul. lewat SMS, bisa lihat apa Instagram apa ya. Ini ada orang yang ke JNE gitu minta mau kirim surat. Iya betul. Kirim surat. Ini mau yang cepat apa yang lambat? Yang mana aja yang lambat juga nggak apa-apa deh. Isinya cuma surat doang. Akhirnya di sana terima kan. Begitu dibuka isinya ping. Isinya cuma ping gitu Cuman doang. ping. Masya Allah teman-teman, kita udah lama banget nggak dengerin lawak-lawakan yang masih fresh nih dari Om Krisna. Pokoknya beruntung banget teman-teman yang dengerin channel ini. Kayaknya di lawak-lawakan sebelumnya belum ada nih Om Krisna yang ngasih lawakan jok-jok seperti ini teman-teman. Demikian ngobrol-ngobrol kita sama Om Krisna, salah seorang legenda lawak Indonesia. Dulu namanya Sersan Prambors. Sersan Om, ya. Prambors. Sekarang karena personelnya sudah beberapa orang sudah ada yang meninggal, jadi tinggal Om Krisna sama Om Mukhlis. Kita doain Om Krisna semakin Amin. sehat, Amin. panjang umurnya, dan Amin. biarpun sekarang masih sibuk di radio dakwah, tetap mudah-mudahan masih bisa ngasih hiburan, lawakan-lawakan, tetapi yang lebih ke bernilai dakwah bagi kita semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Om Krisna, terima kasih. Terima kasih, selalu.